Saya lanjutkan. Jadi materi yang kemarin sudah saya share itu terkait dengan, pasar modal. Jadi adik-adik, perlu ketahui, ini saya ceritakan dulu ya, bahwa di lembaga bisnis itu misalnya nih adik-adik sekarang punya kegiatan bisnis. Nah, kemudian suatu saat ingin mengembangkan bisnisnya. Misalnya saat ini punya satu toko gitu ya, kemudian karena tokonya laris, ingin mengembangkan beberapa toko di tempat yang lain. Nah, biasanya kita bisa untuk pinjam ke bank ya, kredit kalau konvensional, kalau syariah mengajukan pembiayaan ke bank untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, hanya saja bank kadang terbatas oleh modal. Ketika modal yang diperlukan itu miliaran, ya, misalnya yang dibutuhkan itu 1 T, setengah triliun gitu, tentu saja perbankan tidak akan mampu memberikan pembiayaan. Nah, sementara permintaan ekspansi bisnis yang kita lakukan ini luar biasa. Nah, disitulah pentingnya Anda membuka, ya, Anda sebagai pengusaha kalau mau mengembangkan bisnisnya, membuka kemungkinan, menjual sahamnya. Jadi, menjual saham untuk pengembangan bisnis, misalnya aset saat ini 1 triliun gitu ya, ingin dikembangkan menjadi 2 triliun, butuh 1 triliun. Nah, di sini 1 triliun Anda menjual saham Anda. Nah, tentu saja ya harus nanti memenuhi kriteria-kriteria. Ketika saham Anda ini sudah Anda jual, menjual saham untuk menambah modal 1 triliun, maka perusahaan Anda nanti adalah menjadi perusahaan publik karena dimiliki lebih misalnya dari 300 orang yang ikut serta di dalam pemodalan itu. Nah, nanti saham yang telah dimiliki oleh publik, tidak dimiliki oleh beberapa pendiri saja, itu nanti bisa dicatatkan di bursa efek. Nah, dicatatkan di bursa efek. Nah, kemudian nanti diperjualbelikan secara langsung di bursa efek. Nah, begitu. Jadi, ketika perusahaan Anda ini ternyata terus bagus ya, terus menanjak bagus, nah tentu saja nanti banyak orang-orang yang berminat tuh membeli sahamnya. Bahkan saham yang awalnya 1 lembar saham itu nilainya misalnya pertama dibuka 1.000 gitu ya. Nah, nanti kalau perusahaan Anda bagus, saham Anda bisa naik 1.500, 2.000, 3.000, bahkan bisa sampai 10.000, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, itu nanti yang terjadi itu ya, yang terjadi bisa begitu. Nah, nanti akhirnya apa? Masyarakat bisa menikmati perkembangan dari harga saham itu untuk melakukan pembelian, penjualan, selisih antara harga beli dan harga jual itu kan nanti capital gain-nya ya, artinya dapat keuntungan dari modal pembelian. Nah, itu Anda dapat keuntungan itu. Nah, selain itu masyarakat yang punya saham tadi juga kalau perusahaan Anda membagikan saham dapat dividen. Nah, itu. Jadi itu model nanti ketika Anda ingin ekspansi bisnis, butuh modal, Anda bisa menjual ya saham Anda di pasar perdana. Pasar perdana itu pasar pertama kali orang membeli. Nah, kemudian kalau pasar sekunder itu pasar setelah orang-orang yang membeli ini kemudian menjual di pasar sekunder. Artinya apa? Sahamnya itu sudah dicatatkan di pasar modal. Nah, itulah namanya pasar sekunder. Gitu. Oke, kemudian selain saham, nanti juga di pasar modal kita juga bisa menerbitkan namanya obligasi. Jadi kalau saham tadi itu pemilik saham itu menjadi pemilik perusahaan kita misalnya. Kita punya perusahaan yang jual saham tadi, jadi pemilik perusahaan juga. Nah, bisa jadi Anda, saya nggak berkenan kalau kemudian menerbitkan saham sehingga perusahaan saya dimiliki banyak orang. Saya ingin menerbitkan surat utang. Nah, surat utang kalau di konvensional namanya obligasi.
Artinya apa? Anda mengeluarkan sertifikat surat utang, siapa yang mau membeli sertifikat ini, misalnya per lembarnya 5 juta misalnya. Nah, nanti dapat bunga setiap bulan sekian kalau konven seperti itu ya. Nanti kalau syariah bisa mendapatkan ujroh, ya, mendapatkan fee, bisa mendapatkan bagi hasil, nanti tergantung kepada akad-akad yang digunakan. Nah, disitulah nanti dikenal dengan istilah obligasi syariah atau sukuk. Jadi orang ingin ekspansi bisnis, tapi dia tidak mau menjual sahamnya, artinya saham perusahaan dimiliki orang lain. Tapi dia lebih pada mempersilahkan orang ikut investasi tanpa memiliki saham. Tapi nanti investor tersebut mendapatkan imbal hasil ya, bisa berupa tadi ujroh, bisa bagi hasil, dan bisa juga nanti dia memperoleh misalnya capital gain. Ketika apa? Ketika surat berharganya ini dijual ke orang lain ternyata lebih mahal dari ketika beli pertama misalnya. Nah, itu berupa capital gain. Oke. Nah, kemudian ada lagi Anda ini ya, Anda nanti kalau sudah mengerti tentang saham, Anda juga bisa melakukan trading di bursa efek. Jadi sekarang ini asal Anda punya apa namanya punya HP yang ada Android-nya ya, Anda bisa tuh kemudian nanti menginstal misalnya perusahaan sekuritas yang menyediakan transaksi online. Nah, ada Indo Premier, misalnya Anda nanti di fakultas kita kan di bawah itu ada galerinya ya, yang di tangga naik itu sebelah kanan ya, itu galeri investasi. Nah, Anda bisa mendaftarkan sebagai investor. Anda belajar nanti jual beli saham mulai dari 100.000 bisa. Nah, jadi Anda belajar trading saham. Jadi kalau punya uang lebih, uang saku lebih, nanti dibelikan saham. Lumayan tuh. Nanti pas begitu lulus itu sahamnya udah banyak ya, keuntungannya udah banyak. Jadi Anda nggak perlu kerja, cukup Anda membeli saham perusahaan. Nah, ketika Anda kemudian bisa trading, tentu saja keuntungan bagi Anda daripada main game ya, mendingan main saham kan, mendapatkan untung. Nah, nanti kalau mau ikut, insya Allah mulai minggu depan ya, malam Rabu minggu ini masih membahas tentang sukuk negara ya, obligasi negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Minggu berikutnya nanti ada materi tentang bagaimana jual beli saham online. Nanti adik-adik saya undang kalau mau ikut selama 2 kali pelatihan, nanti langsung bisa ikut trading. Nah, cuman Anda harus menyediakan uang 100.000 untuk siap-siap nanti membeli sahamnya. Jadi Anda setelah terdaftar, nanti bisa langsung percobaan membeli saham dengan modal 100.000. Jadi uang itu nggak hilang. Uang itu uang Anda, tapi nanti akan untuk investasi. Jadi ketika kita bisa menjual saham, ya kita lakukan jual beli saham sendiri. Tapi ketika kita tidak bisa, nah nanti ada produk namanya reksadana ya. Nah, di materi yang saya share ke Anda itu ada penjelasannya. Jadi kalau reksadana itu ada namanya manajer investasi, orang yang memiliki keahlian untuk menginvestasikan dana investor. Misalnya Anda ini investor ya, punya banyak duit, cuman nggak bisa trading sendiri, khawatir rugi ya, khawatir duitnya hilang karena nggak punya ilmunya. Nah, maka percayakan tuh kepada manajer investasi dengan produk namanya reksadana. Nah, Anda percayakan uang Anda wakilkan uang Anda itu untuk dikelola oleh manajer investasi, nanti dia investasikan ke berbagai sektor investasi. Bisa diinvestasikan ke saham, bisa diinvestasikan ke obligasi syariah atau sukuk, bisa diinvestasikan ke pasar uang kayak deposito begitu ya, sertifikat deposito di bank, dan bisa sektor-sektor investasi lainnya. Nah, nanti keuntungannya Anda mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang Anda investasikan. Jadi kalau reksadana Anda tidak perlu menginvestasikan dari sendiri, Anda percayakan dia untuk berinvestasi. Nah gitu ya. Nah ini namanya reksadana. Nah minimal ada 3 produk
di pasar modal itu tadi yang saya sebutin ya. Ada saham, kemudian ada obligasi, kalau di syariah namanya sukuk, kemudian ada reksadana. Nah, yang lain-lain itu tambahan untuk sementara nggak kita bahas. Karena yang utama produknya ini ada 3 ini. Nah, ketika kita bicara tentang pasar modal, sebenarnya sejarah pasar modal itu sejak zaman Belanda ya. Bahkan sejak tahun 1880 itu sudah ada jual beli saham di Indonesia ya, saham obligasi. Karena saat itu ketika Belanda sudah ke Indonesia, perusahaan-perusahaan Belanda yang di Indonesia juga menjual sahamnya. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut perlu untuk mengembangkan bisnisnya di sektor perkebunan, ya, perusahaan-perusahaan Belanda itu juga mengeluarkan surat utang namanya obligasi. Jadi sejarahnya sejak zaman Belanda. Kemudian bursa efek di Batavia, nama Jakarta dulu kan Batavia ya, itu sudah ada sejak 1912. Bursa efeknya ya, bursa efek itu kan kayak pasar ya, tempat menjual efek. Efek itu surat berharga. Efek itu seperti tadi, saham, reksadana, obligasi itu efek. Ya, jadi dari tahun 1912 itu sudah ada di Jakarta, di Surabaya 1925, di Semarang 1925. Tapi kemudian ditutup tuh waktu Perang Dunia II ya, ditutup karena perang. Nah, kemudian bursa efek di Jakarta dibuka setelah kemerdekaan tuh tahun 52. Ini sejarahnya nih ya. Nah, sampai kemudian ya sekarang. Nah, sekarang ini yang ada hanya bursa efek Jakarta. Surabaya, Semarang nggak ada dan disatuin di Jakarta. Nah, dulu waktu saya masih mahasiswa semester 5 gitu, seperti Anda sekarang nih lah. Saya waktu itu sempat ikut kursus di pasar modal ya, di kampus, kemudian melakukan visit ke bursa efek. Nah, dulu jual beli efek di bursa efek itu masih offline ya. Jadi penjual itu berada di galeri di tengah-tengah bursa efek, jual belinya masih online, masih offline, dan kalau ada orang pesen pakai telepon. Kan belum ada HP ya, waktu itu belum ada SMS, belum ada sistem online. Nah, sehingga ngumpul di situ. Nah, kalau sekarang nih, kalau Anda ingin tahu bursa efek, udah nggak ada lagi yang jual beli offline di sana, udah nggak ada. Semuanya dilakukan secara online. Sebelum bahkan dari tahun 2000 berapa itu? 2005 atau 2003 itu sudah dilakukan secara online. Apalagi sekarang ya, teknologi sudah luar biasa. Oke. Jadi kalau definisi pasar modal tadi, sebenarnya gampangnya ya, pasar modal itu seperti pasar-pasar untuk jual beli barang-barang ya, sayuran yang di dekat rumah Anda itu ya. Nah, cuman yang dijual bukan sayuran ya, yang dijual bukan baju, yang dijual adalah surat berharga. Nah, nanti bursa efek itu seperti PD Jaya ya, kalau di Jakarta itu kan ada apa namanya, perusahaan daerah yang mengelola pasar gitu ya. Nah, begitu juga. Jadi bursa efek ini yang mengelola bursa, dia yang me-manage bursa. Nah, di situ ada penjual, pembeli. Hanya saja nanti ketika kita melakukan jual beli di bursa efek, tempat jual beli tadi itu, jual beli efek, Anda nggak bisa sendiri. Anda boleh mengklik, tapi sebenarnya yang melakukan jual beli itu Anda diwakili oleh namanya broker ya. Nah, broker inilah yang mewakili Anda. Nah, lawan Anda, misalnya Anda beli, berarti penjualnya juga diwakili broker penjual. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau Anda nanti mau transaksi saham, Anda harus mendaftarkan diri Anda di broker yang Anda percayai gitu ya, sebagai nanti wakil Anda ketika mentransaksikan efek-efek. Nah, diantaranya adalah saham tadi itu, kemudian reksadana, termasuk obligasi. Tapi umumnya namanya bursa efek di Jakarta, umumnya yang rame yang diperjualbelikan adalah saham ya. Oke. Nah, ini sekilas siapa aja sih yang terlibat di bursa efek. Ini Anda juga harus paham nih. Yang terlibat di bursa efek. Tentu yang ngatur tentang aturan-aturan dan ngawasi bursa efek itu ada namanya Otoritas Jasa Keuangan ya, atau OJK.
Jadi seluruh lembaga keuangan di Indonesia ini diatur dan diawasi oleh OJK gitu. Nah kemudian siapa aja lembaga yang ikut serta dalam proses itu. Nah lembaga yang utama ada 3 ini yang di atas. Ada Bursa Efek tadi yang menyediakan fasilitas trading efek. Efek itu sekali lagi surat berharga ya. Bisa tadi saham, bisa obligasi atau sukuk, bisa reksadana. Nah, Bursa Efek, kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan. Nah, ini yang menjamin bahwa transaksi yang dilakukan itu dijamin berhasil gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan bayar dan lain-lain, dijamin oleh lembaga clearing dan penjaminan. Jadi seluruh broker tadi itu yang tempat kita mempercayakan trading saham, semuanya menjadi anggota lembaga clearing dan penjaminan. Jadi nanti kalau terjadi gagal bayar misalnya dari beberapa investor atau dari brokernya, maka pasti akan dipenuhi. Nah, nanti akan ditalangi oleh lembaga clearing dan penjaminan. Nah, ketika kita sudah beli, saham kita taruh di mana? Nah, ini dulu kalau saham ya atau surat berharga lainnya, dulu disimpan secara fisik. Jadi kalau lembar saham ya ada lembaran-lembaran, kalau 1.000 lembar saham ya 1.000 lembar. Oh, jadi ditaruh di tas itu ya. Kalau sekarang itu semuanya scriptless semuanya. Jadi nggak ada dalam bentuk kertas. Semuanya catatan-catatan elektronik. Dan di mana kalau kita sudah menjual atau membeli? Nah, nanti saham Anda, catatan Anda itu ada di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini namanya KESE nanti ya. Kalau ini KEP, clearing dan penjaminan. Kalau penyimpanan penyelesaian namanya KESE. Jadi lembaga ini yang tugasnya adalah menyimpan seluruh surat-surat berharga yang ditradingkan. Bahkan nanti kalau Anda misalnya nyimpan saham, misalnya saham Telkom gitu ya, ternyata saham Telkom pas tahun ini membagi dividennya, membagi keuntungannya. Maka nanti keuntungannya otomatis ditransfer melalui lembaga penyimpanan ini. Otomatis nanti di rekening Anda di situ muncul ada tambahan dana dari dividen yang dibagikan. Nah itu, ini lembaganya ya. Nah kemudian ketika lembaga-lembaga apa saja nih, banyak sekali lembaga-lembaga yang terlibat nanti dalam kegiatan pasar modal ya. Ada perusahaan efek ya. Perusahaan efek itu tadi perusahaan yang terlibat dalam penerbitan efek. Nah, itu perusahaan efek. Siapa aja? Nah, mereka adalah penjamin emisi. Jadi kalau ada perusahaan mau menerbitkan saham, nanti ada yang jamin. Yang jamin apa? Seandainya misalnya ya, ada yang memasarkan, menawarkan, seandainya tidak ada yang beli, ada yang membeli, namanya penjamin emisi. Kemudian ada perantara pedagang efek, ini yang namanya broker ya, atau anggota bursa. Nah, atau perantara pedagang efek, ini bahasa lainnya adalah broker. Jadi yang tadi saya katakan, Anda ketika transaksi di bursa efek tidak bisa transaksi sendiri, harus melalui broker. Yang ketiga, manajer investasi. Tadi itu kalau Anda nggak bisa trading saham sendiri, ya udah percayakan kepada manajer investasi. Orang yang pandai melakukan investasi yang Anda percaya. Nanti Anda mendapatkan keuntungan dari dana Anda yang diinvestasikan oleh manajer investasi. Dan kemudian ada wakil perusahaan efek. Nah, ketika penjamin emisi, perantara pedagang efek, manajer investasi ini menyelenggarakan jasanya, menawarkan jasanya, itu ada orang-orang yang menekuni profesi di lembaga-lembaga ini. Nah, nanti ada WPEE, ada WPPE, ada WMI, Wafat. Nah, kalau WM ini wakil manajer investasi ini. Nih, nanti yang kerja di manajer investasi. Anda nanti kalau ngerti ilmu ini ya, kemudian nanti ikut kursus, Anda bisa kerja sebagai pelaksana manajer investasi nanti. Nah, itu nggak sembarangan orang, harus lulus sertifikasi. Nah, kemudian ada juga
Ini wakil ya, wakil penjamin emisi efek. Yang penjamin emisi efek di sini juga harus ada orang khusus yang punya ilmu di situ gitu. Nah, ini juga ini makanya ini ilmu dasar pasar modal ini tolong Anda pahami. Nanti kalau tertarik Anda bisa tekuni ini. Ini banyak belajar-belajar gratis seperti ini banyak. Nanti di bursa efek tuh. Nanti bisa sebagai alternatif Anda kerja gitu ya. Nah, kemudian ada juga eh, WPPE. Nah, kalau ini perantara ya, perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek. Jadi yang jadi broker, kerja di broker, kerja di perantara pedagang efek, ini orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, keilmuan, keahlian. Nah, kemudian ada wafet. Nah, kalau wafet ini eh, orang yang mewakili menawarkan produk namanya reksadana yang saya sebutkan tadi, namanya wafet. Reksadana ya, RDI reksadana. Oke. Kemudian ada lembaga penunjang, ada Biro Administrasi Efek. Ini yang mencatat ketika Anda menerbitkan saham ya. Nanti ada lembaga yang membantu mencatat ya, biar rapi. Ada kustodian. Kustodian ini bank tadi, tempat menyimpan efek kita, tempat menyimpan dana yang akan kita gunakan untuk trading. Nanti di kustodian, efeknya di sini, dananya juga di sini. Kemudian ada wali amanat. Nah, wali amanat ini kalau kita menerbitkan namanya surat berharga, surat utang, ya, obligasi atau sukuk, nanti ada lembaga yang membantu mempertemukan kita dengan para investor. Jadi wali amanat ini mewakili investor berhadapan dengan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga, namanya surat utang atau obligasi syariah atau sukuk. Nah, ini namanya wali amanat. Nah, di sini juga Anda bisa kerja di sini juga bisa. Ini banyak nih lapangan-lapangan kerja ya di pasar modal yang bisa Anda tekunin. Dan butuh keseriusan Anda belajar tambahan ya selain akhwalus saksiyah, insya Allah Anda bisa. Kemudian ada akuntan nanti yang bagian menilai keuangan perusahaan yang akan terjun ke bursa efek gitu ya. Nanti akuntan mau nerbitin saham harus ada pendapat akuntan. Konsultan hukum juga demikian. Nah, ini konsultan hukum ini diperlukan nih. Anda nanti bisa menekuni di sini juga karena backgroundnya hukum. Nanti ngambil studi tentang pasar modal yang lebih mendalam. Anda nanti bisa jadi konsultan di bidang pasar modal. Anda lah nanti yang meneliti bahwa perusahaan yang mau go public itu layak untuk menjual sahamnya secara publik. Anda teliti semuanya itu dokumen-dokumen hukumnya, kelayakan terbit sahamnya dari sisi hukumnya. Nah, ini ada namanya konsultan hukum. Nanti ada lembaga penilai. Nah, ini untuk menilai biar masyarakat tidak ketipu, maka perusahaan yang akan menerbitkan saham, akan menerbitkan sukuk, akan menerbitkan reksadana, nanti minta rating ya, ranking perusahaannya ini kira-kira kalau di rating tingkat resikonya itu resiko yang tinggi, sedang atau rendah. Nah, ini nanti ada triple A, ada triple A plus juga. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa tingkat resikonya itu rendah. Semakin rendah nanti triplenya A plus, A doang, A min, ya. Ada BBB plus, kemudian BBB min, ada BBB biasa. Itu penilai. Kemudian ada notaris. Nah, notaris ini nanti kalau ada perjanjian-perjanjian, maka yang ngawal adalah notaris. Nah, kemudian profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti bisa ada penjamin ya, pihak ketiga yang menjamin penerbitan efek dan lain-lain. Kemudian ada ahli syariah pasar modal. Nah, ini ahli di bidang syariah, nanti yang mendampingi lembaga-lembaga yang menerbitkan saham, menerbitkan obligasi syariah, termasuk menerbitkan reksadana. Ini perlu ahli syariah pasar modal. Nah, kebetulan di antara profesi penunjang ini, saat ini saya ada di ahli syariah pasar modal. Ya. Jadi mendampingi perusahaan-perusahaan yang mau menerbitkan saham, mau menerbitkan obligasi syariah atau sukuk, mau menerbitkan reksadana,
nanti harus mendapatkan opini, pendapat bahwa perusahaan tersebut tidak melanggar syariah dari ahli syariah pasar modal. Nah itu. Jadi ini juga profesi yang bisa Anda tekunin. Kemudian di bursa efek itu pemodalnya bisa domestik, bisa asing. Jadi yang trading saham ya, yang dagang saham itu saat ini hampir 60% lebih itu dari asing. Ya. Orang Indonesia ini belum melek saham. Padahal perusahaan-perusahaan orang Indonesia pemiliknya banyak asing. Karena kita belum sadar akan investasi begitu. Nah, sementara orang asing dananya disebar ke seluruh dunia kan ya. Nah, nyari di mana yang paling menguntungkan. Nah, ini mudah-mudahan dengan Anda belajar pasar modal ini nanti Anda lebih memahami. Kemudian ada penasihat investasi orang perorangan atau perusahaan. Jadi kalau Anda bingung nih ya, bingung, saya banyak duit nih daripada uang saya yang jamur ditaruh di bawah bantal gitu kan ya. Di bank juga bunganya kecil atau bagiasinya kecil. Ya, gimana ya? Diapain ya duit saya yang triliunan ini? Nah, nanti Anda cari tuh penasehat investasi ya. Bisa ada perorangan atau perusahaan. Biar uang Anda itu nggak nganggur, tapi terus tumbuh. Investasi Anda juga nanti dicarikan investasi yang menguntungkan. Ada namanya penasehat investasi. Perusahaan pemeringkat efek tadi itu pemeringkat efek itu nanti gini, setiap saham itu nanti dinilai dia seperti apa, apakah sahamnya ini saham yang bagus, yang banyak yang mau membeli atau saham yang orang sudah empat membeli gitu ya karena perusahaannya itu lagi jelek. Nah, nanti ada perusahaan yang bukan memeringkat. Nah, kemudian ada emiten. Nah, istilah emiten itu tadi itu perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Ya, bisa tadi itu bisa saham ya, bisa obligasi, obligasi syariah atau sukuk tadi itu istilahnya atau bisa reksadana. Jadi yang menerbitkan itu adalah emiten. Perusahaan publik, ini PT, perusahaan yang sudah menawarkan sahamnya ke publik. Jadi pemegang sahamnya itu minimal 300 orang. Nah, itu nanti perusahaan publik tuh. Tapi kalau baru bikin perusahaan yang memegang baru 10, 20 sampai 299 itu masih perusahaan privat, belum perusahaan publik. Biasanya kalau perusahaan publik itu di belakangnya ada tulisannya tuh TBK gitu ya. Nah, itu artinya perusahaan terbuka, artinya gitu. Jadi bukan kalau perusahaan terbuka itu semua orang harus memiliki akses untuk mendapatkan laporan. Nah, jadi makanya perusahaannya nanti harus diaudit oleh akuntan publik. Ya, itu perusahaan-perusahaan publik. Kemudian ada reksadana tadi yang saya katakan, kalau Anda nggak bisa investasi sendiri, ada namanya reksadana. Jadi reksadana itu yang tadi, yang manajer investasi ini menawarkan reksadana. Nah, reksadana adalah bagian dari surat berharga. Nah, nanti ada perusahaan yang memang menawarkan reksadana, yang mengelola namanya manajer investasi. Orang-orangnya yang bekerja nanti adalah WMI, Wakil Manajer Investasi. Nah, jadi dari sekian ya, para pihak, lembaga yang ikut serta dalam kegiatan pasar modal, nah ini memberikan peluang nih, pengetahuan ini buat Anda tadi. Kira-kira Anda tertarik di bidang yang mana ya? Gitu ya. Jadi nanti Anda belajar tentang pasar modal lama-lama nggak mau jadi hakim. Karena untungnya lebih gede di sini ya, lebih menantang lah. Untuk nyari duit itu sebenarnya di sini lebih menantang ya, lebih menantang. Kalau Anda-Anda yang memiliki nyali untuk berdagang atau passion untuk kaya, karena ada orang nggak punya passion untuk kaya gitu. Jadi kalau kaya takut gitu kan ya. Nah, kalau Anda punya passion untuk kaya, lebih baik tinggalkan profesi hakim. Karena hakim tuh nggak bakalan kaya kecuali kamu korupsi gitu ya. Jadi kalau hakim itu hidupnya pas-pasan. Kalau Anda mau kaya, ya ikut bisnis, terlibat di sini nih. Apalagi kalau Anda nanti menjadi tradernya ya. Anda jadi pedagangnya langsung. Nah, itu peluang kayanya lebih besar, bahkan
ya di antara orang yang terkaya di dunia ini adalah orang-orang yang terjun di bidang pasar modal ini. Nah, jadi eh, ini adalah alternatif Anda ya, alternatif Anda untuk kaya. Dan alhamdulillah saat ini selain saya aktif di ahli syariah pasar modal, kadang juga nemenin konsultan hukum karena saya nggak punya license sebagai konsultan hukum, hanya nemenin. Jadi saya itu di sini, nah juga ikut investasi di reksadana, investasi di Sukuk, juga langsung kalau saya banyakkan adalah langsung jual beli saham. Jadi alhamdulillah dulu waktu mahasiswa yang saat saya kunjungan ke bursa efek tuh hanya bisa melihat ya, hanya berpikir aja nanti kira-kira saya bisa nggak ya ikut serta investasi. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang nih angan-angan saya saat kuliah seusia Anda dulu semester 5 ya, dan saya kunjungan ke bursa efek saat ini bisa saya lakukan ya, baik sebagai investor bahkan sebagai konsultan untuk penerbitan efek-efek yang sifatnya syariah. Nah itu, oke. Nah ini terkait peraturan, ini nggak perlu saya jelaskan. Artinya kalau Anda nanti menjadi hakim, banyak sekali peraturan-peraturan yang harus Anda kuasai ketika ada sengketa di pasar modal. Atau Anda nanti bekerja sebagai konsultan hukum di pasar modal, ini peraturan-peraturan ini wajib nanti Anda kuasai semuanya ya. Karena nggak mungkin Anda akan menjadi konsultan kalau aturan-aturan ini tidak Anda pahami. Nah, padahal nanti orang-orang yang datang ke Anda itu minta petunjuk gitu. Dan lumayan, konsultannya ini lumayan ya, kalau dibanding PNS bisa 5-6 kali lipat nanti pendapatannya ya. Tapi sekali lagi semuanya itu bukan hanya didapatkan dengan mengharap-harap, bukan, dengan kerja keras Anda. Ini nggak perlu saya lakukan, ini hanya proses penawaran umum tadi yang saya katakan ya, ketika kita mau menawarkan saham perusahaan yang kita miliki ke publik, maka nanti ada proses-proses seperti ini. Nah, saya nggak akan jelaskan ini karena butuh waktu yang panjang, tapi setidaknya nanti bisa Anda baca ya, proses-prosesnya melibatkan lembaga-lembaga, dan nanti kalau belajar tentang pasar modal Anda akan dalami. Oke. Nah, di dalam pasar modal syariah, ini yang membedakan dengan pasar modal konvensional ya. Tadi kan ada saham, kemudian ada reksadana, kemudian ada sukuk atau obligasi syariah. Maka di dalam proses bisnisnya, kalau namanya pasar modal syariah, kalau namanya efek syariah, surat-surat berharga syariah, itu harus terhindar dari larangan-larangan ini. Yang pertama penawaran palsu atau permintaan palsu, bai'un najasi. Nah ini biasanya kalau jual beli saham itu ada istilah goreng menggoreng saham, gitu ya. Saham itu sebenarnya saham yang nggak baik. Nah, kalau bahasa Sundanya goreng ya. Saham yang goreng. Sahamnya jelek, tapi kemudian berusaha ditutup-tutupi kejelekannya, disampaikan kebagusannya, padahal sebenarnya nggak begitu. Akhirnya banyak yang membeli, gitu ya. Nah itu nggak bisa. Itu namanya penawaran permintaan palsu. Jadi temennya udah dikontak. Nanti ketika saya akan tawarkan, kamu beli ya, kamu beli semuanya. Nanti biar orang melihat bahwa saham ini laku, padahal sahamnya nggak laku, gitu. Nah, kemudian ada perdagangan transaksi yang tidak disertai penyerahan barang. Jadi nggak punya saham tapi menawarkan untuk kepada orang lain untuk menjual sahamnya. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya nanti kalau di perilaku bisnis di pasar modal namanya short selling. Nah, ya. Atau dia sama sekali malah nggak punya barang. Nah, yang kedua perdagangan atas barang yang belum dimiliki, ini juga hampir sama di atas. Nah, ini yang namanya tadi yang saya sebut short selling. Jadi dia belum memiliki saham, ketika belum memiliki ditawarkan ke orang lain, baru ketika ada orang beli kamu baru nyari saham. Nah, itu short selling. Ada informasi orang dalam. Anda udah dapat informasi dulu dari perusahaan yang misalnya Telkom mau mengembangkan usaha atau untungnya besar. Anda nyuri informasi dari orang dalam Telkom. Sebelum dipublikasikan informasinya, Anda membeli saham Telkom. Artinya Anda memperoleh informasi yang nggak seimbang dengan investor-investor Telkom yang lainnya. Nah itu tidak boleh.
Transaksi riba, jadi nanti kalau saham-saham bank-bank konvensional itu nggak boleh. Yang penimbunan, kamu nimbun saham dan sahamnya mahal, nah itu nggak boleh. Nyuap, jual saham tapi dengan cara menyuap. Nah, atau membeli saham dengan cara menyuap, itu nggak boleh. Dan transaksi lain seperti gharar, tadlis, ghish, tagrir, ya, nipu eh, tidak transparan ketika menawarkan saham, banyak yang ditutup-tutupi, padahal nanti prinsip di bursa efek itu disclose. Disclose itu prinsip terbuka, keterbukaan informasi. Nah, sementara ditutup-tutupi. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi ini larangan-larangan dalam bisnis syariah. Nah, adik-adik nanti ketika mendengar saham syariah itu bisa jadi emiten. Penerbit sahamnya memang sejak awal perusahaan syariah. Misalnya Bank Syariah Indonesia BSI itu ya. Itu kan asli syariah tuh, lembaganya juga syariah. Nah, nanti sahamnya ya otomatis syariah. Tapi ada saham yang perusahaannya bukan perusahaan syariah, kayak Telkom gitu ya. Itu bukan perusahaan syariah. Nah, nanti dinilai oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa saham Telkom ini kira-kira memenuhi kriteria syariah atau tidak. Nah, sehingga nanti ditelaah OJK sama DSN. Nah, dua-duanya saham yang memang perusahaannya aslinya itu perusahaan syariah, artinya dia memang syariah sejak awal. Ada yang dia tidak mengklaim syariah, tapi kemudian ditelaah kriteria-kriterianya dia memenuhi syariah, nanti dua-duanya ini masuk namanya daftar efek syariah. Jadi daftar saham yang sesuai syariah, daftar reksadana yang sesuai syariah, daftar ini juga obligasi sukuk ya yang sesuai syariah. Ya gitu. Nah, nanti daftar efek syariah untuk siapa? Ya, untuk perusahaan asuransi, kan dia butuh investasi ke saham. Maka nanti dia kalau asuransi syariah harus ke saham syariah. Reksadana syariah tadi manajer investasi, ketika investasinya ke saham, dia mengklaim syariah, produknya ya harus saham syariah. Nah, dan dana pensiun, investor ya, individu ya yang berbasis syariah. Nah, yang menerbitkan siapa? OJK. Tadi OJK mengkaji, yang memutuskan, tapi kerjasamanya nanti dengan DSN MUI. Nah, saham syariah itu diperbarui setahun itu 2 kali ya. Jadi bulan Juni dan bulan Desember. Nah, cuman sudah di launching Mei, berlaku Juni, November, berlaku Desember, diumumkan di website OJK. Tapi kalau Anda sudah nanti daftar secara online di broker syariah, itu otomatis tuh, kalau Anda transaksi yang nggak syariah ditolak. Nah, ini terkait saham syariah. Oke. Nah, ini screeningnya ya tadi. Saham itu sesuai syariah enggak? Misalnya Telkom. Sesuai syariah enggak? Nah, ini Telkom kira-kira ada unsur perjudiannya enggak? Gitu ya. Telkom itu objeknya itu dilarang enggak? Dia ada transaksi yang berbunga enggak ya? Melibatkan utang yang berbunga misalnya. Kemudian dia gharar enggak? Tidak pasti, tidak jelas. Bahkan perjudian ada enggak di dalamnya? Nah, kemudian dia produksi barang-barang haram enggak? Nah, kemudian ada unsur suap enggak? Ketika ini bebas, oh Telkom enggak ada, oh dia terpenuhi. Nah, berikutnya Telkom itu punya utang ke bank konvensional atau utang yang model bunga seperti obligasi konvensional melebihi 45% dari asetnya atau tidak. Kemudian Telkom memiliki pendapatan non halal melebihi 10% enggak? Ternyata Telkom itu ada usahanya melihara babi gitu anak usahanya ya. Nah, tapi nggak melebihi 10%, nggak apa-apa. Kalau melebihi 10%, dia keluar nanti dari efek syariah. Artinya nggak boleh diperdagangkan secara syariah. Oke. Jadi Anda nanti kalau mau tadi yang saya jelaskan di awal, mau beli saham, ya ini Anda ini ya, pakai jas, datang ke perusahaan efek. Ini yang tadi. Perusahaan efek itu perusahaan nama lainnya perusahaan sekuritas, broker, anggota bursa, ya, perantara perdagang. Nah, ini namanya perusahaan efek. Nah, kemudian Anda nanti membuka rekening. Di situ membuka rekening yang 100.000 tadi itu. Membuka rekening modal awal 100.000. Nah, ketika Anda udah membuka rekening, aplikasinya udah Anda install, Anda nanti bisa trading mandiri.
bisa pakai laptop, bisa pakai HP, ya. Nah, Anda nanti transaksi dengan jual belinya, Anda analisa nih, kira-kira nih saham ini saham yang prospektif ke depan atau tidak. Nah, ketika Anda membeli saham, minimal yang Anda beli itu 1 lot, jadi 100 saham. 100 saham. Jadi kalau misalnya Garuda, itu sekarang sahamnya Rp350 per lembar saham. Jadi kalau 100 itu sekitar 35.000, Anda itu 35.000 udah bisa dapat 1 lot saham Garuda. Gitu ya. Nah itu, jadi dapat 100 lembar saham Garuda. Nah begitu. Jadi Anda bisa bertransaksi secara mandiri. Nah ini adik-adik nanti kalau mau transaksi saham, ini ada perusahaan-perusahaan ini perusahaan efek ya yang menyediakan transaksi berbasis syariah. Ini ada 1, 2, 3, ada iPod ya, ini yang ada di tangga bawah Fakultas Syariah sebelum naik tangga sebelah kanan tuh iPod ini. Ada Penin Sekuritas ya, ada BNI Sekuritas, MNC, Mandiri, banyak sekali. Ini yang sudah menawarkan sistem online trading syariah. Nah, ini contohnya ya. Anda nanti tinggal kalau udah daftarnya misalnya ke iPod, Anda transaksi nanti dengan fasilitas iPod. Anda bisa lakukan secara online. Gitu. Nah, jadi kalau obligasi begini, saya jelaskan obligasi dulu ya. Kalau obligasi berarti tadi perusahaan mau utang ke publik, ke masyarakat gitu loh, untuk mengembangkan usahanya. Nah, kalau konvensional utangnya ini utang berbunga. Jadi misalnya mau utang 500 miliar gitu kan ke masyarakat. Kemudian dia menerbitkan sertifikat obligasi dengan bunga misalnya sebulan 2% gitu ya. Nanti ditawarkan ke publik. Jadi masyarakat mendapatkan sertifikat obligasi plus bunga bulanan atau tahunan sesuai dengan kesepakatan. Nah, nggak sesuai syariahnya itu bunganya ini Ansor ya. Nah, nanti kalau syariah bagaimana? Obligasinya bisa obligasi bagi hasil. Jadi yang menerbitkan obligasi syariah ini, dia menawarkan ke investor kegiatan usaha. Kami ini mau jualan, ngembangin bisnis kami nih, jualan bakso ke seluruh Nusantara misalnya. Butuh modal sekian. Dari modal itu nanti akan saya pakai usaha, keuntungan tiap bulannya sekian. Sehingga investor akan dapat keuntungan sekian. Nah, ini proyeksinya ya, dengan sistem bagi hasil. Nah, kalau syariah modelnya gitu. Jadi bukan surat utang, tapi surat penyertaan modal ya, bisnis. Nah, nanti bisa pakai akad mudharabah, bisa akad musyarakah. Jadi yang banyak sekarang mudharabah ya. Atau nanti pola ijarah. Jadi kalau ijarah begini, misalnya saya sudah punya gedung ya, pencakar langit nilainya 1 triliun, ya kan? Sementara gedung ini masih saya pakai, tapi saya butuh modal untuk ekspansi bisnis saya, misalnya ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, butuh modal misalnya 500 miliar. Maka nanti gedung yang saya miliki tadi, yang harganya 1 triliun itu, bisa saya sewakan ke investor seharga 500 miliar, misalnya ya. Saya sewakan. Nah, nanti investor yang punya uang ikut serta tuh, oke, saya siap menjadi investor untuk menyewa gedung yang Pak Azhar tawarkan. Nanti setelah investor menyewa gedung, ya yang tadi diwakili oleh namanya wali amanat, gedung tadi disewakan lagi ke saya, gitu ya. Tapi saya kan udah dapat 500 miliar tuh, saya pakai ekspansi bisnis. Nah selanjutnya saya menyewa lagi gedung yang tadi kan saya pakai. Kalau disewa orang kan jadi manfaatnya punya investor. Maka saya sewa lagi, nanti investor mendapatkan uang sewa dari saya. Nah di sini ada keuntungan untuk investor, begitu. Misalnya 500 miliar tadi ya modal pokoknya balik, tapi tiap bulan nanti investor dapat kupon. Nah itu ujroh, fee, ya, sewa atas gedung yang disewa, saya sewa kembali. Nah itu nanti bisa menggunakan akad ijaroh ya. Jadi obligasi ijaroh. Jadi kalau di syariah dihindari utang piutang langsung, maka harus ada kegiatan usaha
atau bahasa ininya nanti ada underlying asetnya untuk penerbitan obligasi syariah. Underlying aset itu bisa aset kapal ya. Anda punya kapal nih misalnya Ansor ya, nilainya 10 miliar kapalnya. Nanti Anda bisa menerbitkan sukuk ya, obligasi syariah dengan cara kapal Anda ini Anda jual ke investor, nanti Anda sewa kembali kapal itu karena kapal masih kamu pakai. Nanti ketika Anda udah punya duit, kapal itu kamu beli lagi. Nah, investor di situ dapat keuntungan. Atau gedung tadi yang saya contohkan. Atau proyek. Jadi Anda membangun mall misalnya ya. Mall ini nanti kalau jadi kamu sewakan ke pedagang-pedagang mall. Maka Anda ajak tuh para investor untuk ikut serta membiayai pembangunan mall. Nanti keuntungannya investor dapat bagian dari keuntungan menyewakan mall ini kepada para pedagang yang akan menempati mall. Nah, kemudian ada juga kegiatan investasi yang telah ditentukan. Ya, misalnya saya punya investasi untuk real estate misalnya ya. Nah, kemudian saya tawarkan siapa yang mau investasi di real estate. Nah, saya nerbitin surat berharga ini nanti kita bagi hasil. Nah, bisa juga jasa. Ini misalnya kalau haji gitu ya. Urusan apa namanya? Penginapan haji, catering haji, semuanya itu nanti bisa tuh dijadikan underlying. Jadi saya bisnis catering, saya bisnis penginapan di Mekah sana, nanti saya butuh modal nih, maka saya tawarkan siapa yang mau ikut serta investasi di bidang ini. Nah, nanti bisa bagi hasil. Oke, nah gitu. Ini bedanya ini rinciannya. Prinsipnya kalau sukuk bukan surat utang, ya, tapi melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset. Jadi investor itu menjadi pemilik aset sukuk tadi. Kalau kapal, kalau gedung gitu ya. Kalau proyek. Tapi kalau obligasi itu surat utang. Klaim kepemilikan didasarkan pada aset. Jadi investor itu memiliki aset yang dijadikan underlying sukuk tadi. Kalau proyek, gedung. Nah, kalau obligasi, emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Artinya apa? Investor itu yang minjemin. Nah, jadi utang piutang aja. Nah, penggunaan dana kalau sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi nggak boleh hasil menerbitkan sukuk duitnya dipakai maksiat gitu ya. Pakai usaha yang bertentangan dengan syariah nggak boleh. Kalau obligasi boleh-boleh aja selama undang-undang nggak ngelarang gitu kan ya. Nah, kemudian pendapatannya apa? Nah, kalau di syariah imbalan bisa bagi hasil, bisa margin, bisa capital gain. Kalau capital gain ini saya beli obligasi, saya jual lagi ada keuntungan untuk capital gain. Kalau bagi hasil dividen ya atau bagi hasil ketika sistemnya akadnya mudharabah. Bisa margin ketika akadnya jual beli gitu ya. Imbalan ini secara umum, imbalan itu bisa margin, bisa bagi hasil, bisa ujroh fee kalau akadnya ijaroh gitu ya. Dan ada underlying aset tadi. Tadi lah yang saya sebutkan ini underlying aset. Nah, kalau di syariah perlu, tapi kalau di konven tidak perlu. Nah, saya kira itu uraiannya ya, perbedaan antara obligasi yang konvensional dengan obligasi syariah atau disebut juga dengan sukuk. Jadi kalau reksadana ini ya perusahaan atau badan hukum yang menawarkan investasi bagi orang-orang yang tidak bisa investasi sendiri karena dia punya ahli-ahli investasi. Nah, nanti investasinya kemana? Reksadana ya bisa ke saham. Kalau itu reksadananya saham, ada ke sukuk, ada pasar uang, ada campuran, termasuk tadi reksadana yang investasinya ke real estate. Gitu. Jadi macam-macam nih paket-paket investasinya. Nah, selain reksadana yang saat ini berkembang, saya kira itu yang lain kayak EBA tadi belum ada berkembang. Sudah ada peraturannya Ustaz Indra, tapi belum satu pun yang menerbitkan itu ya. Nah, efek berbasis aset tadi itu masih banyak yang belum menerbitkan. Saya kira